Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda sekalian. Saya Heri dari Kristianos Ikim Channel dalam program PAI, Pemuritan Apologetika Indonesia. Pemuritan Apologetika Indonesia. Mendengar, belajar untuk membangun. Hari ini menarik, kita bersama Ibu Fadilah Hafiz. Shalom Ibu Fadilah. Shalom Pak, shalom Baik, semuanya. luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sepertinya kontroversial ya, yaitu poligami Kristen versus Islam. Nah, kalau kita belum paham betul langsung bisa protes. Mana ada poligami Kristen? Nah, itu kita dengar dulu. Kok bisa topiknya hari ini poligami Kristen tuh piye gitu ya. Kita lebih baik kita mendengar dulu, lalu kita pelajari bersama-sama supaya kita sama-sama menjadi berkat. Deal ya. Nah, sebelum ke Ibu Fadilah nanti akan fokus kepada poligami versi Islam. Sangat menarik sekali, dan poligami versi di sana itu di mata saya perempuan itu kasihan sekali. Kasihan sekali. Betul Ibu Fadilah? Saya kok nggak tega mendengarnya gitu ya. Dan sangat-sangat mengerikan. Tapi sebelum bersama Ibu Fadilah berbicara tentang poligami versi Islam, mari kita perhatikan dulu tentang poligami Kristen. Kenapa saya beri topik poligami Kristen versus Islam? Karena polemuter Muslim itu mau cari balancing. Kesamaan tuh di tempat kamu juga ada poligami. Itu si Salomo terutama ya, 300 istri, 700 gunde, atau bagaimana? Saya kok lupa. Wah, bagaimana gilirnya bagi saya, menurut saya ya. Dan itu mereka nggak tahu, itu adalah perkawinan politis itu sebetulnya. Tetapi begini, kita harus jujur bahwa memang ada poligami, tapi itu di perjanjian lama. Kok bisa? Ayo kita belajar bersama-sama. Poligami di dalam kekristenan itu sebetulnya free sex. Setuju nggak? Yang setuju silahkan kasih jempol atau kasih lambaikan tangan Anda. Poligami adalah free sex. Nah, ini untuk kalangan sendiri ya, non-Kristen jangan nonton ya, terutama yang nggak setuju, terserah Anda. Kenapa demikian, saudara? Jadi rancangan Tuhan yang semula itu monogami, rancangan yang semula. Kejadian 2 ayat 22 dan 24. Dan dari rusuk dia ambil Tuhan Allah, dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kenapa kok bisa ada poligami? Mungkin di antara saudara sudah tahu. Poligami itu terjadi pasca kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, pertama ada poligami di perjanjian lama itu oleh Lamek di Kejadian 4 ayatnya yang ke-19. Mari kita lihat. Iya, coba perhatikan. Mulai dari Lamek, ini dikatakan apa? Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ini perikopnya apa sih? Perikopnya ini ternyata mulai dari keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Nah, itu siapa istri Kain ya? Kita nggak membahas ke situ ya, tetapi sudah banyak jawaban. Lalu bagi Henok lahirlah Ira dan seterusnya. Lalu disinilah Lamek mengambil 2 istri. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah perintah Tuhan? Tidak ada cerita perintah Tuhan. Ambillah 2 istri, itu nggak ada. Jadi ini adalah inisiatif Lamek sendiri. Tidak ada izin Tuhan untuk mengambil 2 istri. Setuju ya saudara? Nah ini kan coba ujuk-ujuk Lamek mengambil istri 2 orang. Yang lain Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael dan seterusnya. Ujuk-ujuk Lamek mengambil istri. Nah bagaimana ceritanya
kok ditulis secara detail? Nah, begini saudara. Pertama, ini jelas bukan perintah Tuhan. Mengapa tidak detail? Ceritanya bagaimana? Yang jelas intinya, ujuk-ujuk Lamek mengambil istri, jelas-jelas tidak ada perintah Tuhan. Lah kok bisa? Iya, kok nggak detail? Begini loh saudara, tidak semuanya itu tertulis detail. Karena apa? Setiap peristiwa yang tertulis di Alkitab itu sesuatu yang terpenting begitu. Kenapa? Sebab kalau kita lihat di Yohanes, jadi kenapa tidak detail-detail ya? Ini masuk pada kategori ini. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, so itu ada orang ribut gara-gara leluconnya Mongol. Loh, kemana Yesus umur 12 tahun sampai 30? Sudah banyak jawaban yang sangat tepat. Jadi, kalau semua ditulis termasuk tadi soal Lamek kenapa jadi 2 istri, intinya adalah kenapa kok Tuhan seolah-olah tidak melarang dan seterusnya. Jangan lupa saudara, Tuhan itu kan memberikan memberikan free will, kehendak bebas gitu ya. Nah, jadi intinya adalah ada poligami, tidak ada perintah Tuhan mulai dari Lamek. Kok di Perjanjian Lama Keluaran masuk kepada Taurat? Inti Taurat sih bukan di poligami, saudara. Jangan lupa, saudara. Taurat itu esensinya, intinya adalah 10 perintah Tuhan, tetapi bangsa Yahudi menambah-nambahkan sampai 613 miswot. Aturan-aturan sipil, tata negara, hukum sipil, tata negara, dan keagamaan. Nah, di sini karena gara-gara Lamek ini akhirnya menjadi sebuah budaya kala itu. Nah, makanya mereka tidak semuanya poligami, tetapi ada poligami menjadi hal yang lumrah. Tapi Tuhan begitu baik, lalu Tuhan memberikan peraturan poligami di sini. Keluaran 21 ayat 10, Ulangan 21, sekian. Ya, saya tidak baca, nanti saudara pelajari saja. Intinya, tetapi kan kita fokusnya bukan pada poligaminya itu, karena nanti di Perjanjian Baru Tuhan akan mengembalikan lagi. Nah, oke. Nah, Tuhan beri peraturan. Nah, kenapa? Apakah Tuhan pelintut-pelintut? Tidak. Sekali lagi jawaban saya tadi. Tuhan itu memberikan free will. Tuhan memberikan aturan. Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Setan tahu firman, tetapi dia memutar balikkan. Ya sama lah polomotor itu yang ngotak-ngatik Alkitab itu. Mereka tahu loh firman, tetapi mereka memutar balikkan fakta. Baru ngelihat Maria mencium kaki Yesus, otaknya udah menerawang yang enggak, memutar balikkan. Nah, gara-gara itu. Dan Tuhan itu sangat komitmen bahwa kalau Tuhan memberikan hak bebas, bagian itu Tuhan komitmen. Bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa. Dia komitmen kepada keputusannya. Lanjut. Nah, rancangan pertama, rancangan awal Tuhan adalah monogami. Tetapi poligami, sebenarnya kenapa poligami itu bermasalah? Ini lihat sudah. Poligami itu menciptakan banyak masalah. Dan itu harus jujur. Saya tidak percaya kalau ada seminar poligami, indahnya poligami, saya mentor poligami. So itu saya punya emoticon, saya mentor monogami. Ya, contoh, istri Yakub dan Lea versus Rahel. Kejadian 29 sampai 30. Ribut, saudara. Istri Abraham, tuh Hagar jadi sombong. Akhirnya Hagar ditindas oleh Sarah. Sorry, ini kebalik ya. Hagar ditindas Sarah dan seterusnya. Kejadian 16 dan seterusnya. Akibatnya apa? Melahirkan bani keledai liar. So itu pada nubuatan ya. Lakunya seperti keledai liar dan terasa sampai sekarang. Istri Elkana, Penina, menyakiti hati Hana yang mandul. 1 Samuel 1. Anak-anak Gideon dan anak salah satu gundiknya Abimelek membunuh 70 anak laki-lakinya. Puji Tuhan, hanya 1 yang selamat. Gilead, anak-anak dari istri tertua mengusir anak-anak gundiknya. Hakim-Hakim 11. Anak-anak Raja Daud saling bunuh, bahkan terjadi kasus pemerkosaan. Amnon memperkosa Tamar, adik Absalom. Dan Absalom membunuh Amnon dan seterusnya. 2 Samuel 13.
Gundik-gundiknya Daud diperkosa Absalom. Kurang ajar banget ini. Anaknya memperkosa gundik-gundiknya Daud. Ya, Absalom anaknya kandung Daud. Dan si pemecah rekor, siapa saudara? Salomo. 700 istri, 300 gundik. Akhirnya berakibat fatal. Nah, inilah yang dipakai para polomter RT sebelah Gang Becek itu. Tuh lihat di sana ada poligami. Wow, kenapa pelintat-pelintut? Nah, tadi ya sudah saya jelaskan. Akhirnya saudara, Salomo itu perkawinan politis saudara. Tapi akibatnya apa? Ingat, ini bukan rancangan Tuhan. Ya, bukan rancangan Tuhan. Saat Salomo tua, istri-istrinya bahkan dia sendiri jatuh pada penyembahan berhala. Kerajaan Israel terpecah dua. 10 suku terlepas dari keturunan Salomo. 10 suku terlepas maksud saya. Dan keturunan Salomo hanya memegang 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Menyedihkan. Bagian ketiga. Pertama saudara, soal poligami itu free sex di mata Kristen. Karena satu, rancangan awal Tuhan kita adalah monogami. Lalu poligami itu faktanya menciptakan banyak masalah dari dulu kala. Tuhan Yesus saat ini yang bagian ketiga, Tuhan Yesus mengembalikan rancangan semula. Jadi Elohim yang nusul menjadi manusia itu mengembalikan lagi pada rancangan semula. Markus 10 ayat 2-9. Orang Farisi mencobai Tuhan kan, untuk mencobai apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istri. Tuhan mengatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa? Mereka bilang, Musa mengizinkan untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Tapi Tuhan membalikkan itu. Jadi kayak memberikan cermin. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi nggak ada perceraian, saudara. Jadi kalau ada cerai itu karena kedegilan hatimu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, ini ngambil di Kejadian. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan kita, Elohim, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan mengingatkan kembali hukum Taurat yang sebenarnya. Nah, kemudian Yesus mengembalikannya. Di Kisah Rasul mengingatkan, Lukas menuliskan, Kisah Rasul 17:30, dengan tidak memandang lagi zaman kebutuhan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi harus berbalik lagi kepada rancangan semula, yaitu monogami. Nah, para rasul menegaskan yang keempat, para rasul itu menegaskan Kristen itu monogami. Jadi bukan Paulus merubahnya. Paulus menegaskan lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang pertama, perintah kepada seluruh jemaat Kristen, 1 Tesalonika 4. Karena ini ayat 3, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Bukan 2, 3, 4 atau perempuan yang kamu sukai. Nggak ada. Nanti bagiannya Ibu Fadila ini. Beda sekali. Masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Seorang. Bukan istri-istrimu. Dan hiduplah dalam pengudusan, penghormatan, dan lain sebagainya. Silakan. Nanti ini saya bagikan ya. Makalah ini. Jadi bukan 2, 3, 4 atau yang kamu sukai gitu. Bukan demikian. Beda jauh. Nah, yang berikut, bagian keempat yang B. Untuk menjadi syarat pemimpin jemaat itu harus monogami. 1 Timotius 3 ayat 1-5. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat harus seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memperhitungkan, dan seterusnya. Terutama ini, suami dari satu istri. Jadi mengembalikan kepada rancangan semula, yaitu monogami. Jadi saudara, kesimpulan kita sudah kita dapatkan ya. Di Kristen itu, poligami itu dipandang sebagai satu produk dosa. Yang kedua itu adalah free sex. Jadi kalau
Bagaimana Pak di sana mengizinkan, menghalalkan poligami? Lah itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kita itu nggak dari awal semula itu adalah monogami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Pemuritan Apologetika Indonesia. Mendengar, belajar untuk membangun.